Tak ada yang menyangka, seorang atlet wanita Jepang berprestasi internasional berdiri menantang seorang TKI Jawa miskin yang bahkan tak punya sepatu layak. Semua orang menertawakan pria itu. Namun beberapa menit kemudian, ruangan itu membeku. Bukan karena kemenangan sang atlet, melainkan karena sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Halo sahabat semua, sebelum kisah ini dimulai, aku ingin bertanya, kalian yang menonton berasal dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Kisah ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi tentang harga diri, luka hidup, dan takdir yang berbalik arah. Namanya Ayumi Tanaka, atlet bela diri wanita asal Jepang, juara nasional. Wajahnya sering muncul di media olahraga. Ia dikenal disiplin, dingin, dan percaya satu hal, yang lemah tak pantas berdiri di arena. Hari itu Ayumi datang ke pusat pelatihan di Osaka untuk uji tanding terbuka. Baginya, ini hanya formalitas, sampai matanya tertuju pada seorang pria kurus berkulit legam di sudut ruangan. Pria itu bernama Sutrisno, TKI, asal Jawa Tengah, pekerja bangunan yang hidup papasan. Bajunya lusuh, tangannya penuh kapalan. Ia hanya mengantar temannya. Namun bisik-bisik mulai terdengar. Dia mau ikut tanding, melawan atlet nasional. Sutrisno menunduk, tapi tatapan Ayumi berhenti padanya tajam, dingin, meremehkan. Apa dia bisa bertahan 5 menit? Ucap Ayumi datar. Tawa memenuhi ruangan. Pelatih hendak melarang, tapi Sutrisno melangkah maju. Dadanya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kenangan lama yang menghantam pikirannya. Ia teringat suara ayahnya, hidup akan mengujimu saat kau paling lelah. Ayumi berdiri dengan postur sempurna, setiap geraknya terlatih bagi dirinya. Ini bukan pertarungan, hanya pelajaran bagi orang yang salah tempat. Sutrisno berdiri sederhana, tanpa teknik mencolok. Beberapa orang menutup mata, tak tega. Namun di balik ketenangannya, Sutrisno sedang menenangkan batin. Ia pernah menghadapi arena yang jauh lebih kejam dari ini. Peluit dibunyikan. Ayumi menyerang cepat, tendangan lurus, penuh presisi. Namun, sesuatu membuat alisnya terangkat. Sutrisno menghindar, sempurna. Bukan gerakan amatir, bukan keberuntungan. Suasana berubah sunyi. Ayumi menyerang lagi, lebih keras. Tapi pria itu tetap bertahan, seolah membaca setiap gerakan sebelum terjadi. Raut Ayumi mengeras, egonya tersentuh. Ia memaksa pertarungan jarak dekat. Disitulah Sutrisno bergerak. Sederhana, efisien. Satu tangkisan, satu langkah, satu kuncian singkat. Ayumi terhenti sesaat. Pelatih berdiri dari kursinya. Dia bukan orang biasa, gumamnya. Keringat mengalir di pelipis Ayumi. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali. Ia menatap Sutrisno. Yang ia lihat bukan kesombongan, melainkan lelaki yang ditempa penderitaan hidup. Ayumi melancarkan serangan terakhir dengan emosi penuh. Dan di saat itulah, segalanya berubah. Sutrisno tidak mundur. Ia masuk ke jarak berbahaya. Dengan gerakan nyaris tak terlihat, posisi Ayumi berbalik. Tubuh atlet itu terkunci, tak menyakitkan namun cukup untuk menyatakan akhir. Peluit dibunyikan, ruangan membeku. Tak ada sorakan, hanya tatapan tak percaya. Ayumi berdiri terpaku. Ia kalah, bukan oleh tenaga, melainkan oleh pengalaman hidup yang tak pernah ia jalani. Siapa kamu? Tanyanya lirih. Sutrisno tersenyum tipis. Hanya pekerja, jawabnya pelan. Namun jawaban itu menyimpan masa lalu yang belum siap ia buka. Saat orang-orang mendekat, Sutrisno justru berbalik pergi. Ia tak mencari pujian. Ia hanya ingin pulang dan bekerja lagi. Namun Ayumi memanggilnya. Nada suaranya berubah tanpa kesombongan. Ajari aku, katanya tulus. Sutrisno berhenti melangkah. Dan sejak saat itu, takdir mereka mulai berkelindan. Ayumi menatap Sutrisno.
dengan wajah serius. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menundukkan kepala. "Aku kalah," ucapnya pelan. Kalimat sederhana itu membuat semua orang terdiam. Seorang atlet nasional Jepang mengakui kekalahan di hadapan TKI miskin. Sutrisno hanya diam. Ia tak terbiasa dihormati. Sepanjang hidupnya, ia lebih sering diremehkan daripada dihargai. Pelatih mendesak Sutrisno agar menceritakan latar belakangnya. Namun pria itu menggeleng. "Aku sudah mengubur masa lalu," katanya singkat. Ayumi menangkap nada luka dalam kalimat itu. Ia merasa pria di depannya bukan hanya petarung, tapi seseorang yang pernah kehilangan segalanya. Dan entah kenapa, hatinya terusik. Malam itu, Ayumi tak bisa tidur. Bayangan kuncian Sutrisno terus terulang di kepalanya. Bukan tekniknya yang menghantui, tapi ketenangan di wajah pria itu. Ketenangan orang yang telah berdamai dengan rasa sakit. Sebaliknya, Ayumi sadar selama ini ia bertarung demi piala, tapi jiwanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan arti kemenangan. Keesokan harinya, Ayumi menemui Sutrisno di lokasi proyek bangunan. Melihat atlet terkenal berdiri di antara debu dan semen membuat rekan kerja, Sutrisno terkejut. Ayumi melihat langsung bagaimana Sutrisno bekerja. Tanpa mengeluh, meski tubuhnya lelah, disitulah ia paham. Kekuatan sejati pria itu bukan di arena, tapi dalam bertahan hidup. Saat istirahat, Ayumi memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau berhenti bertarung?" Sutrisno terdiam lama. Matanya menerawang. "Karena bertarung pernah mengambil semua yang aku cintai," jawabnya lirih. Udara terasa berat. Ayumi tak mendesak, tapi sejak saat itu, ia tahu masa lalu Sutrisno penuh darah dan air mata. Beberapa hari kemudian, Ayumi kembali berlatih kali ini dengan pendekatan berbeda. Ia tak lagi mengejar kemenangan cepat. Ia belajar mengendalikan emosi. Namun setiap kali gagal, wajah Sutrisno terlintas di benaknya. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Ia kuat secara fisik, tapi rapuh secara mental. Sutrisno akhirnya menerima permintaan Ayumi untuk berlatih bersama diam-diam tanpa sorotan media. Latihan mereka sederhana, keras, dan sunyi. Tak ada pujian, tak ada teriakan, hanya keringat dan kejujuran. Ayumi mulai jatuh berkali-kali, dan setiap jatuh, Sutrisno hanya berkata, "Bangkitlah, hidup tak pernah berhenti menyerang." Suatu malam, hujan turun deras. Di bawah atap seng, Sutrisno akhirnya membuka rahasianya. Dulu ia petarung jalanan, tak terkalahkan. Namun kesombongan membuatnya kehilangan adiknya dalam sebuah duel ilegal. Sejak itu, ia meninggalkan dunia bela diri. Ayumi menahan air mata. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di masa depan. Cerita itu mengubah Ayumi sepenuhnya. Ia sadar, jalan yang ia tempuh bisa berakhir sama kehancuran. Untuk pertama kalinya, ia berterima kasih bukan atas teknik, tapi atas peringatan hidup. "Terima kasih telah menyelamatkanku, bahkan sebelum aku jatuh," ucap Ayumi tulus. Sutrisno tersenyum tipis, senyum orang yang akhirnya didengar. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah tawaran datang pada Ayumi. Turnamen internasional bergengsi dengan tekanan besar dan sorotan dunia. Jika ia kalah, kariernya tamat. Jika menang, egonya diuji. Ayumi menatap Sutrisno. "Kali ini, aku tak ingin bertarung sendirian," katanya. Dan tantangan terbesar pun dimulai. Turnamen internasional itu digelar di Tokyo. Media memburu Ayumi tanpa henti. "Apakah kau masih layak disebut juara?" Pertanyaan itu menusuk. Ayumi tersenyum di depan kamera, tapi di baliknya jiwanya retak. Sutrisno memperhatikan dari jauh. Ia tahu, tekanan seperti ini pernah menghancurkannya dulu. Dan ia takut Ayumi akan mengulang kesalahan yang sama.
Latihan makin keras. Ayumi memaksakan diri. Tubuhnya memar. Napasnya berat. Sutrisno menghentikannya. "Berhenti," katanya tegas. Juara bukan yang paling keras menyerang, tapi yang tahu kapan menahan diri. Ayumi terdiam. Ia baru sadar selama ini. Ia bertarung karena takut kalah, bukan karena cinta pada bela diri. Malam sebelum keberangkatan, Ayumi mendengar kabar mengejutkan. Manajernya meminta Sutrisno pergi. "Dia merusak citramu," kata mereka. Ayumi menolak. Namun, Sutrisno sendiri memilih mundur. "Aku hanya bayangan masa lalu," ucapnya. Ayumi menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa akan kehilangan seseorang, bukan piala. Hari pertandingan tiba. Sorotan lampu, teriakan penonton, dan bendera berbagai negara memenuhi arena. Ayumi berdiri sendiri. Tak ada Sutrisno di sudut. Rena. Tangannya gemetar. Di ronde pertama, ia hampir kalah. Pikirannya kacau. Di saat kritis itu, suara Sutrisno terngiang di kepalanya. "Tenang, dengarkan napasmu." Ayumi bangkit. Ia bertarung bukan dengan amarah, tapi kesadaran. Satu persatu lawan tumbang. Namun setiap kemenangan terasa hampa. Karena yang ingin ia lihat di bangku pelatih, tak ada. Di semifinal, ia menang tipis. Saat itu ia sadar kemenangan tanpa makna lebih menyakitkan daripada kekalahan. Di luar arena, Sutrisno menyaksikan lewat layar kecil di warung. Tangannya mengepal. Ia ingin berada di sana, namun masa lalunya menahannya. Ia takut kembali ke dunia yang pernah merenggut adiknya. Air matanya jatuh saat Ayumi disebut melaju ke final. Ia berbisik, "Maaf, aku pengecut." Final mempertemukan Ayumi dengan juara dunia bertahan. Tekanan memuncak. Di ronde pertama, Ayumi terjatuh keras. Sorakan membahana. Ia menatap lampu arena. Di titik terendah itu, ia membuat pilihan. Bukan untuk menang, tapi untuk bertarung jujur pada dirinya sendiri. Ayumi bangkit perlahan. Ia mengubah ritme. Tak lagi memaksa. Gerakannya tenang seperti air. Lawan mulai kehilangan arah. Di tribun, seseorang berdiri. Sutrisno. Mata mereka bertemu. Tak ada kata, namun cukup. Ayumi tersenyum kecil dan menemukan kembali dirinya. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis. Ayumi. Arena bergemuruh. Namun ia tak langsung merayakan. Ia menatap ke arah Sutrisno, lalu menunduk hormat. Bukan pada penonton, tapi pada pria yang mengajarinya arti kalah, bangkit, dan hidup. Media kebingungan. Ayumi menang, tapi memilih kerendahan hati. Di balik panggung, Ayumi menghampiri Sutrisno. "Aku menang karena kau," katanya. Sutrisno menggeleng. "Tidak, kau menang karena kau berubah." Mereka saling tersenyum. Namun di balik kebahagiaan itu, Sutrisno tahu keputusan terberat dalam hidupnya masih menunggu. Dan harga yang harus dibayar belum lunas. Kemenangan Ayumi mengubah hidupnya, tapi tidak bagi Sutrisno. Esoknya, ia kembali ke proyek bangunan. Tak ada kamera, tak ada sorakan. Hanya semen, keringat, dan punggung yang kembali membungkuk. Namun kini hatinya lebih ringan. Ia merasa telah menunaikan satu janji pada masa lalu, menyelamatkan satu jiwa dari jalan yang pernah menghancurkannya. Ayumi kembali disambut sebagai pahlawan nasional. Kontrak berdatangan, popularitas melonjak. Namun setiap tepuk tangan terasa kosong. Pikirannya terus kembali pada satu sosok yang tak pernah berdiri di podium. Ia sadar, dunia mengagungkan pemenang, namun melupakan mereka yang membentuk kemenangan itu. Ayumi mengunjungi kembali pusat latihan tempat segalanya. Bermula, ia berdiri di tengah arena kosong, sunyi. Di sana, ia mengerti, jika ia melangkah maju tanpa Sutrisno, maka ia mengkhianati pelajaran hidup terbesarnya. Ia mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Dalam konferensi pers, Ayumi berkata tenang, "Aku ingin rehat dari kompetisi." Media geger. Karier sedang di puncak, namun
ia memilih berhenti. Ada hal yang lebih penting dari gelar. Lanjutnya, tak ada yang tahu. Keputusan itu dibuat demi satu orang dan demi dirinya sendiri. Ayumi mencari Sutrisno. Ia menemukannya di barak pekerja, sedang makan sederhana. Pria itu terkejut. "Kau tak seharusnya di sini," katanya. Ayumi tersenyum. "Aku datang bukan sebagai atlet, tapi sebagai murid." Untuk pertama kalinya, Sutrisno terdiam tanpa jawaban. Ayumi meminta Sutrisno melatih anak-anak imigran dan pekerja kasar. "Bukan untuk juara," katanya, "tapi agar mereka tak merasa rendah." Sutrisno menolak. Ia takut masa lalunya kembali. Namun Ayumi berkata pelan, "Kau tak lari, kau hanya menunggu waktu untuk menebusnya." Akhirnya, Sutrisno menerima, bukan sebagai petarung, melainkan sebagai pengajar kehidupan. Di matanya, anak-anak itu melihat harapan. Di mata Sutrisno, ia melihat adiknya yang dulu tak sempat ia lindungi. Setiap senyuman muridnya menjadi luka yang perlahan sembuh. Bertahun kemudian, pusat latihan kecil itu dikenal luas. Bukan karena juara dunia, tapi karena melahirkan manusia kuat secara batin. Ayumi membantu di balik layar. Tanpa sorotan, tanpa gelar, ia akhirnya menemukan damai. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari piala manapun. Suatu sore, Sutrisno berdiri di depan foto adiknya. Ia menunduk. "Aku tak bisa menghidupkanmu kembali," bisiknya. "Tapi aku sudah menyelamatkan banyak jiwa." Air mata jatuh. Namun kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena penerimaan. Ayumi dan Sutrisno berdiri berdampingan, melihat murid-murid berlatih. Tak ada tantangan, tak ada pertarungan, hanya kehidupan yang terus berjalan. Mereka tak pernah menjadi legenda arena, namun mereka menjadi alasan banyak orang tak menyerah pada hidup. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Hidup tak selalu mempertemukan kita dengan lawan untuk dikalahkan. Kadang, ia mempertemukan kita dengan orang yang mengubah arah hidup kita selamanya. Kekuatan sejati bukan tentang menang di hadapan dunia, melainkan tentang menang atas diri sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Terima kasih. Bye-bye.